Perkara si bungkuk dan si panjang. Mas Dulha dikenal sebagai seorang bijaksana dan pandai dalam memutuskan persoalan-persoalan yang rumit. Contohnya seperti kisah yang akan kami ceritakan berikut. Ini ketika Mas Dulha tumbuh menjadi pemuda dewasa, kepandaian serta kebijakannya pun bertambah. Pada suatu hari, di mana terlihat sepasang suami istri yang sedang berjalan kaki menuju sungai. Istrinya merupakan wanita cantik rupawan. Berbeda dengan suaminya, lelaki tua yang bungkuk. Ketika mereka sampai di sungai, mereka berpencar untuk mencari sebuah perahu yang dapat mereka gunakan untuk menyeberangi sungai tersebut. Tetapi sepasang suami istri tersebut tidak menemukan satupun perahu. Kita harus melakukan apa, istriku? Apa kita harus menunggu sampai ada perahu lewat dan dapat memberikan tumpangan kepada kita? Si bungkuk pun setuju dengan perkataan istrinya. Setelah menunggu, tidak ada satupun orang yang muncul. Kemudian, si bungkuk memilih sebuah ide yang terlintas di pikirannya. Si bungkuk pun berkata dalam hati, "Bagaimana kalau aku dan istriku menyeberangi sungai ini dengan cara menyelam?" Si bungkuk ingin mengungkapkan idenya kepada sang istri pun langsung berubah pikiran ketika melihat sungai yang dalam. Mengingat keadaan fisiknya yang sudah tua, pasti dia tidak akan mampu. Maka si bedawi turun ke sungai dan merendahkan diri sampai ke lehernya dan berjalan menuju keberadaan istri orang tua bungkuk itu. Maka lelaki tua itu berkata, "Tuanku, apa yang akan dilakukan oleh kedua orang ini?" Kemudian orang bedawi itu berkata, "Apakah Anda ingin saya mengambil kedua orang ini? Kecuali satu orang dulu maka tidak apa-apa, karena airnya dalam." Maka lelaki tua itu berkata kepada istrinya, "Pergilah dulu." Setelah itu, wanita itu turun ke sungai bersama orang bedawi. Sesudah itu berkata kepada si bedawi, "Berikan semua bekalmu dulu, aku akan menyeberang." Maka wanita itu memberikan semua perbekalan. Setelah itu, ia membawa perempuan itu menyeberang, lalu berpura-pura bahwa airnya dalam, sehingga dikatakan oleh bungkuk bahwa airnya dalam. Kemudian, mereka sampai di tengah sungai. Dan orang bedawi itu berkata kepada wanita itu, "Tuan, ini terlalu tampan di masa mudanya. Lalu, mengapa Anda menikahi lelaki tua bungkuk ini? Juga baik jika Anda mengusir si bungkuk, sehingga tuanmu aku gantikan dan aku menjadikanmu istriku." Jadi dia mengatakan sebagai hal tentang wanita itu. Sampailah ia ke seberang sungai itu, lalu mereka pun mandi. Sesudah itu mereka berdua memakan bekal. Semua perbuatan perempuan itu dengan bedawi telah dilihat oleh orang tua bungkuk. Kemudian heranlah orang tua itu. Sesudah mereka makan, mereka pun berjalan. Setelah orang tua itu melihat bedawi dan istrinya berjalan, dia berkata dalam hati, "Daripada hidup tetapi melihat hal demikian, lebih baik aku mati." Setelah itu terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia, karena dilihatnya sungai itu airnya tidak dalam. Maka mengarunglah ia ke seberang, lalu diikutinya bedawi itu. Dengan hal yang demikian itu, maka sampailah ia kepada dusun tempat Mas Dulha itu. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Mas Dulha. Maka kata Mas Yudulok, "Jika sungguh dia suamimu, siapa mertua laki-laki dan perempuanmu, dan di mana tempat tinggalnya?" Tidak ada jawaban dari perempuan itu. Setelah itu dibawa juga si bedawi. Kata Mas Yudulok, "Bicaralah, apakah dia sungguh istrimu?" Kata bedawi bahwa perempuan itu nyatalah istrinya. Lagi pula dia sendiri yang mengatakan bahwa saya ini suaminya. Lalu Mas Yudulok pun tertawa seraya berkata, "Jika sungguh dia istrimu, siapa nama mertua laki-laki dan perempuanmu, dan di mana tempat tinggalnya?" Tidak ada jawaban dari laki-laki itu. Lalu Mas Dulha berkata, "Hai orang tua,
benarkah perempuan itu adalah istrimu yang sebenarnya? Kata orang tua itu, daripada kali pertamanya. Lalu dikatakannya, siapa mertua laki-laki dan perempuan dan di mana tempat duduknya. Lalu Masihudul Haq dan banyak orang itu juga tahu tentang kesalahan Bedawi. Lalu Bedawi itu juga mengakui kesalahannya. Sama juga dengan perempuan malang itu. Lalu Bedawi dan perempuan malang itu dipukulilah dengan benda tajam oleh Masihudul Haq sebanyak 100 kali. Lalu Bedawi disuruhnya untuk tobat dan jangan lagi dia berbuat pekerjaan seperti itu. Lalu pada hari itu, Masihudul Haq dikenal banyak orang dengan pribadi yang pintar dan bijaksana.